Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kekasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep masakan sup daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Biasanya kalau untuk bikin sup, dagingnya yang ada sandung-sandung lamurnya gitu ya. Jadi biar nanti rasanya itu lebih seger dan juga lebih gurih. Kemudian nih dagingnya kita potong kecil-kecil, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini tadi aku minta sama yang jual dagingnya, Mbak tambahin sandung lamurnya dong, karena mau bikin sup jadi lebih seger lagi. Nah sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan dagingnya, kita rebus biar nanti sampai empuk. Nah biasanya kalau ngerebus daging itu kan ada busa-busanya kayak gini kan. Nah ini kita buang biar nanti kuahnya lebih jernih. Untuk bahan isiannya di sini kita akan tambahkan wortel. Ini wortelnya aku potongnya tipis-tipis ya. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi. Aku mau pakai kubis. Pokoknya kalau sup itu wajib ada kubisnya dan aku juga suka banget namanya kubis. Mau dimakan mentah aja rasanya udah enak banget. Ini kubisnya mau kita potong kecil-kecil boleh ataupun mau lebar-lebar ya boleh. Nah di sini juga kita akan pakai soun. Sekarang kita rebus dulu kubisnya. Rebusnya nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja. Yang penting kena air panas. Tunggu beberapa saat. Habis itu kita angkat. Wortelnya juga kita rebus. Rebusnya juga nggak usah lama-lama karena tadi motongnya kan tipis-tipis, jadi sebentar banget udah matang. Jangan lupa sounnya juga mau kita rebus. Ngerebusnya juga sebentar aja. Kalau sudah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Sini ada bawang, brambang, kemiri, terus pakai merica sedikit ya. Kalau sudah halus, ini siap kita gongsong. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan juga ada kayu manis, pala, kemudian kembang peka, jinten, dan juga ada kapulaga sedikit aja. Nah ini juga aku tambahkan batang daun bawang ya, biar nanti rasanya itu lebih sedap dan wangi. Nah ini kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Ini tadi kan dagingnya kita rebus agak banyak ya. Kemudian kan airnya sudah susut. Ini kita tambahkan lagi airnya. Tambahkan juga garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi biarkan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah enak kuahnya, dagingnya juga sudah empuk, ini siap kita sajikan. Nah kenapa sih harus dipisah kayak gini? Ini supaya kalau misalnya nanti Flavis bikinnya pagi terus dimakan lagi sore itu masih enak Flavis. Jadi tinggal kalau misalnya Flavis mau sayurnya taruh dalam kulkas, terus kuahnya nanti kalau maem tinggal diangetin lagi, terus tinggal diracik kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oh ya jangan lupa ditambahkan tomat dan juga godong bawang dan juga seledrinya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep sup bakso yang enak, yang gurih, yang seger. Ini baksonya aku pakai bakso ayam ya, tapi juga bisa pakai bakso sapi kalau mau, atau bakso ikan juga enak banget. Nah ini sekarang kita akan tambahkan lagi ceker. Tadi cekernya sudah dipotong-potong menjadi dua bagian biar nanti maamnya lebih gampang. Sekarang kita akan iris-iris bawang. Ini bawangnya nanti mau kita pakai untuk bikin bawang goreng, karena nanti makin gurih dan juga wangi. Dan di sini kita tambahkan juga daun bawang dan juga daun seledri. Ini kita potong kasar-kasar aja daun seledrinya. Kemudian daun bawangnya juga kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Kalau sudah, sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan air. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian kita akan masukkan cekernya, kita rebus sampai nanti cekernya empuk ya. Sambil nunggu kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita akan pakai merica. Misalnya kita haluskan. Kemudian kalau sudah, masukkan bawang putih. Ini bawang putihnya kita haluskan juga. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong Flavis biar nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu bawang gorengnya, atau bawangnya maksudnya, untuk kita bikin menjadi bawang goreng. Nah kalau bikin bawang goreng itu harus diaduk-aduk terus biar nanti
matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan kayak gini, tandanya sudah selesai kita goreng. Ini kita sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bumbu tadi sudah kita haluskan. Ini tadi minyaknya dikurangin ya, yang bekas goreng bawangnya biar nanti nggak kebanyakan. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan ke dalam rebusan cekernya. Nih cekernya sudah mulai empuk, Flavis. Nah di sini kita akan cemplungin bumbunya, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Jadi kita tambahkan garam, terus penyedap rasa. Untuk masakan ini nggak usah pakai gula juga nggak apa-apa, Flavis. Kita tunggu lagi sampai nanti kuahnya udah gurih, terus habis itu cekernya juga sudah empuk, baru kita akan masukkan bakso ayamnya. Aduk-aduk lagi. Dan ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama, Flavis. Bakso sebentar aja udah mateng, udah ngembang. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan daun bawang dan juga seledrinya, kemudian berambang gorengnya. Wah ini udah aromanya wangi banget, apalagi ini cocok banget untuk musim kayak gini, Flavis. Musim pancaroba, kadang hujan, kadang panas banget. Udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ikan ya. Aku pakai kepala ikan yang enak banget, yang gurih, yang seger. Di sini aku pakai kepalanya kepala ikan mujair ya. Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap ataupun pakai ikan kerapu, itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Kemudian untuk bahan isian lainnya di sini aku mau tambahkan buncis, potongnya panjang-panjang aja ya. Kemudian di sini juga mau pakai sawi, sawinya kita potong miring-miring kayak gini. Nah biar nanti rasanya itu lebih seger lagi, di sini kita pakai tomatnya agak banyak. Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian ya boleh. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya kita pakai yang simple aja, Flavis. Ada bawang putih, kemudian pakai kemiri, kemudian kalau sudah kita haluskan. Nah, ini ada bumbu tambahan lainnya biar nanti kuah kaldunya itu makin sedap, makin gurih banget. Di sini kita pakai udang kering kayak gini, Flavis. Kalau Flavis ada yang jenis yang ebi itu boleh banget. Kalau nggak ada pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan angkat. Kemudian kita siapkan air, kemudian airnya direbus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh pakai kaldu ikan ataupun pakai micin sedikit juga boleh. Jangan pakai kaldu ayam ya, nanti, ataupun kaldu sapi, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masukkan kepala ikannya. Ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama, Flavis. Jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu. Menu tambahannya di sini aku mau pakai cabai rawit, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ya di skip aja. Kemudian masukkan buncisnya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita baru cemplungin sawinya, kemudian tomatnya, karena sawi dan tomat kan sebentar banget mateng. Begitu dicemplungin air mendidih, tinggal beberapa saat udah deh mateng. Ini tinggal kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, siap kita angkat. Tadi mumpung masih panas-panas, kita akan langsung maem. Nah, jenis masakan ini memang kalau masak jangan banyak-banyak, Flavis. Jadi biar sekaligus habis. Kalau misalnya diangetin untuk nanti sore ataupun besok pagi, itu rasanya nanti nggak enak lagi. Nah, ini karena aku tambahkan cabai rawit, jadi begitu maem masih panas-panas, terus cabai rawitnya kita platusin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ceker yang enak, yang seger, yang bening. Dan tentunya kita bikin yang gampang-gampang aja.
Kita siapkan ceker, kemudian di sini kita siapkan kembang tahu. Ini kembang tahunya satu plastik, nggak aku pakai semuanya, aku pakai separuh aja. Nah, kita potongnya agak kecil-kecil aja. Nah, setelah ini kita akan rendam kembang tahunya pakai air panas. Rendamnya kurang lebih setengah jam juga udah cukup. Asal dia udah lembut, udah nanti airnya ditiriskan. Kemudian nanti siap kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini sambil nunggu direndam, kita siapkan. Di sini aku mau tambahkan wortel. Nah, ini wortelnya aku mau potong rodok gede-gede aja. Biasanya kan Fluffy kasih bikin sup itu kan tipis-tipis. Nah, ini mau aku potongnya gede-gede tapi rodok miring-miring kayak gini. Kemudian kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai bakso sapi, tapi juga pakai bakso ayam ataupun mau pakai bakso ikan ya boleh banget. Kemudian kita siapkan ada daun bawang, kita potong-potongnya agak panjang. Kemudian godong seledri, ini godong seledri masih seger banget ya, nyenengin banget kalau masak sayuran itu masih seger-seger kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus cekernya terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat ngerebus itu kan suka kayak ada air busa-busanya gitu kan. Nah, ini kita buang aja supaya nanti kuah supnya seger banget dan juga nanti jadi bening gitu ya Fluffies. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini aku mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang simple banget Fluffies. Kita cuman perlu ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini juga cukup kita geprek aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender Fluffies, dan nggak perlu motong. Udah gini aja. Sekarang kita akan gongsong bawang-bawangannya sampai wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi rempah lainnya. Ada kayu manis, kembang peka, dan juga ada kapulaga. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan cekernya. Tambahkan juga di sini merica, kemudian garam, penyedap rasa. Di sini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan cemplungin ada wortelnya, biarkan nanti sampai setengah empuk. Kalau sudah setengah empuk, di sini kita akan cemplungin kembang tahu yang sudah tadi kita rendam dan juga sudah kita tiriskan. Kemudian masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin dodong bawang dan juga godong seledrinya. Aduk-aduk sebentar, lalu kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih. Kalau ada tempe mendoan atau tempe goreng sering, tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup ayam nanti campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih, tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak, agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Mau kecil-kecil lagi boleh, atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik Fluffies. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya. Nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Fluffies boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Fluffy Kasih hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget nih, cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan. Tambahkan sedikit aja minyaknya untuk gongsong bawang brambangnya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat Fluffies. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah, ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar dan nanti nggak gampang gosong. Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah, sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian
daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi Flavis yang mau lobaknya lebih lembut, itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian sini tambahkan lagi bawang, brambang, gula, dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh. Mau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger banget, tapi bumbunya cuma cemplang-cemplung aja Flavis. Jadi bisa untuk Flavis misalnya memasak dadakan ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu wortel. Ini tadi wortelnya yang bagian atas aku potong menjadi beberapa bagian karena terlalu besar. Kemudian aku potong lagi tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya kita potong pendek-pendek aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini aku mau tambahkan bakso sapi. Wah, ini udah favoritnya anaknya Flavikasi banget. Flavis bisa menggantikannya, misalnya nggak suka bakso sapi bisa juga pakai bakso ikan atau pakai bakso ayam ataupun mau pakai fish cake, pakai fish roll. Itu nanti rasanya akan enak banget Flavis. Kemudian di sini biar seger aku mau tambahkan lagi tomat dan juga aku mau pakai godong bawang. Ini godong bawangnya kita potong panjang-panjang aja, dan tomatnya juga kita potong kasar aja. Setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini bawang putihnya kita geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian siapkan air mendidih, cemplungin bawang putihnya. Ini nggak perlu digongsong ya, langsung cemplungin aja. Tambahkan kaldu bubuk, kemudian merica, garam. Kemudian kita akan masak dulu sebentar, jangan langsung masukkan semua bahan ya. Biarkan dulu biar bumbunya matang dulu, biar gurih dulu. Kalau misalnya kuahnya udah gurih, di sini kita akan cemplungin dulu wortelnya. Kalau wortel itu kan agak keras, jadi masukinnya bagian awal. Kemudian kalau wortelnya sudah setengah empuk, kita cemplungin buncisnya dan juga baksonya. Kita biarkan dulu, nanti kalau misalnya semua sayur-sayurannya sudah dirasa sudah cukup matang, nanti tingkat keempukannya boleh disesuaikan dengan selera Flavis ya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, masukkan tomat dan juga godong bawangnya, aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi, biar nanti tampilannya masih cantik banget dan masih krius-krius. Jangan lupa tambahkan brambang goreng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng sup simple kita hari ini. Mumpung masih anget banget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Wes, ini udah anak-anak suka, Simbah juga suka. Apalagi nanti kalau maknya tambahin tempe mendoan atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ayam yang enak, yang seger banget, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan, aku pakai dada ayam. Flavis juga bisa pakai bagian lain, misalnya paha ataupun pakai ceker juga boleh. Kemudian di sini kita siapkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake ataupun bakso ikan ataupun bakso ayam ataupun pakai bakso sapi. Ini kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Wis pokoknya kalau udah ngomongin lobak di Kebumen itu enak. Jadi krius-krius dan nggak ada bau langnya sama sekali. Nah, ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Oh ya, selain pakai lobak, Flavis juga bisa pakai wortel ya. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi buncis nih, bagian ujungnya tadi sudah aku buang, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini pertama-tama kita pakai
merica ini kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita masukkan ayamnya, lalu masukkan bumbu halusnya biar makin wangi. Di sini tambahkan godong seledri. Kemudian kita biarkan direbus dan kita akan siapkan kita akan bikin minyak bawang putih. Pertama-tama kita siapkan bawang putih, kemudian kita cincang. Pokoknya Flavis kalau misalnya masakan yang berkuah-kuah itu, kalau kita cemplungin minyak bawang putih itu nanti rasanya itu enak banget, gurih dan wangi. Sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin bawang putih. Ini nggak boleh pakai api yang besar ya, api itu kecil banget, dan kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning kecoklatan, berarti sudah mateng nih, kurang lebihnya kayak gini. Pokoknya nggak boleh sampai gosong ya. Kemudian kita sisihkan dan kita akan tengok tadi rebusan ayamnya. Kita akan masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, kemudian di sini masukkan buncis dan juga lobaknya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih lagi, baru kita akan cemplungin fish rollnya. Ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun bakso sapi, itu juga enak banget. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, kita akan tambahkan minyak bawang putih. Ini minyak bawang putih tadi nggak semuanya aku cemplungin ya, aku pakai cuma 1 sendok aja, yang lain aku sisihkan nggak peranti. Kemudian sekarang kita aduk-aduk dan kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita ampas masih panas-panasnya. Kita tinggal ambil nasi, terus habis itu kalau tempe goreng sering ataupun tempe goreng tepung itu makin enak lagi. Apalagi di tempat Flavis kasih sekarang itu lagi musim ketiga, itu kalau malam tuh dingin banget nih. Kalau bikin lauk model-model kayak gini Flavis, itu rasanya itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sup kue tiaw yang enak banget, yang seger banget. Bumbunya simple dan cara masaknya juga cuma cemplang-cemplung aja. Pertama-tama kita siapkan kue tiaw. Ini kue tiawnya yang masih seger. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ada sawi sendok atau juga pakcoy. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan isiannya. Di sini aku mau tambahkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake kalau mau. Kemudian di sini juga ada bakso ikan. Nah, kebetulan Flavis Kasih udah lama nih nggak makan bakso ikan. Hari ini pasti rasanya enak banget. Kemudian untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ayam. Ini bahan-bahan kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita pakai merica. Kemudian mericanya kita ulek sampai halus. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga jahe. Untuk bawang putih dan juga jahenya ini cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Asal pecah aja udah cukup. Kemudian kita akan bikin ada daun seledri. Ini bagian batangnya aku pisahkan ya, untuk nanti dicampurin dengan kuah kaldunya. Sementara untuk daunnya nanti untuk bahan taburan. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin minyak bawang putih. Ini nanti yang bikin kuah supnya itu makin enak lagi, makin harum lagi. Cukup kita siapkan bawang putih, kemudian bawang putihnya kita cincang sampai nanti halus. Kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin kuahnya. Masukkan ceker ke dalam air mendidih, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin, atau yang biasa kita sering itu garlic oil ya. Kalau bahasa Jawanya itu ya bawang putih, minyak bawang putih gitu. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam minyak panas, aduk-aduk. Kalau warnanya sudah kecoklatan kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Gongsongnya itu nggak usah sampai yang warnanya coklat banget Flavis, begini aja udah cukup, yang penting udah wangi banget. Kemudian masukkan ke dalam kuah kaldunya. Nah, di sini kan tadi airnya udah susut. Kita akan tambahkan lagi sampai nanti pancinya hampir penuh. Tambahkan daun seledrinya. Kemudian masak kembali. Sekarang kita akan angkat supaya nanti kuahnya itu bening, nggak ada res-resnya lagi. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk, garam. Kemudian kita akan masukkan bakso ikannya dan juga fish rollnya. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih dan sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan sawinya, karena sawi itu sebentar banget matang, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama. Kemudian kita biarkan sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Tadi ini kue tiawnya sudah direndam dengan air panas, kemudian disisihkan.
Setelah ini kita akan tambahkan lagi, ini tadi kan sudah kita bikin garlic oilnya, dan ini ada daun seledrinya, dan aku mau tambahkan lagi sambal rebusnya. Nah sekarang siap kita racik. Kita ambil sedikit kue tionya, kemudian masukkan semua bahan-bahan, lalu kita siram dengan kuahnya. Dan ini enak banget, tapi kita maaf pas masih panas-panasnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup daging sapi yang enak banget, yang seger banget. Terus bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapinya yang masih seger Fluffys, biar nanti kuah kaldunya tuh enak banget. Kemudian ini akan kita potong-potong. Ini aku potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kita sisihkan, terus kita cuci yang bersih. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya ya. Aku pakai lobak. Nah aku mau sedikit cerita ke Fluffys di rumah nih. Biasanya kan aku kalau masak lobak di Jakarta tuh suka ada langu-langu gimana gitu, ada langu khas lobak gitu loh. Nah ternyata setelah aku tinggal di Kebumen, yang namanya lobak itu nggak ada bau-baunya sama sekali Fluffys. Rasanya tuh enak banget, terus crunchy, wis pokoknya nggak nyangka loh kalau ternyata di Kebumen tuh lobaknya tuh rasanya tuh enak gitu. Kemudian ini lobaknya kita potong-potong juga. Setelah ini kita sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan air. Kalau sudah mendidih kita langsung cemplungin daging sapinya. Nah kalau kita suka ngerebus daging kan suka ada busa-busanya gini kan. Nah ini kita buang supaya nanti kuahnya makin seger lagi. Nah setelah ini kita akan rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil nunggu empuk di sini kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang mudah, simple aja. Kita pakai merica, kemudian tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini cukup kita geprek-geprek aja. Setelah ini siapkan wajan, tambahin sedikit minyak, lalu kita akan gongsong bumbunya. Nah ini gongsongnya nggak usah lama-lama banget, tapi nggak usah sampai yang kecoklatan banget. Asal dia udah wangi aja udah cukup. Setelah ini kita akan angkat, kita langsung cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Nah ini kan dagingnya sudah empuk dan airnya sudah mulai susut. Nah ini mau aku tambahkan lagi air supaya jadinya banyak lagi. Kemudian saya ini tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan cemplungin lobaknya. Nah kalau lobaknya udah masuk, masaknya dong nggak usah lama-lama Fluffys, karena lobak itu sebentar kan sudah empuk, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga tambah seger. Nah ketinggalan tambahkan juga berambang goreng biar makin gurih lagi. Setelah ini kita aduk-aduk dan siap kita sajikan di meja makan. Nah resep sup ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget, kalau bisa tuh masih kembul gitu. Terus tambahkan lagi tempe goreng tepung atau tempe goreng sereng, wis jan enak banget. Apalagi kita maem saat-saat cuaca kayak gini ya. Sekarang kan lagi musim pancaroba tuh, nggak jelas banget kan cuacanya. Nah ini bikin badan kita suka agak demam. Nah ini cocok banget kita nikmati supaya badan kita jadi anget lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah ini favoritnya anaknya Fluffy Kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Fluffy bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Fluffy mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Fluffy aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget.
Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri, dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, Flavis juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur, karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tulang iga yang enak banget, seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tulang iga. Ini akan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita cemplungin iganya. Nah, ini rebusan pertama, nanti kita akan buang airnya ya. Jadi setelah kita cemplungin, kemudian biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan angkat tulang iganya. Nah, ini kan banyak lemaknya, jadinya kita buang dulu air rebusan pertamanya. Kemudian setelah ini kita siapkan air mendidih lagi dan kita akan rebus kembali tulang iganya sampai nanti empuk. Sambil menunggu daging iganya atau tulang iganya empuk, di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai sayurannya itu cuman wortel aja. Kalau misalnya Flavis mau tambahin misalnya ada buncis, itu juga boleh banget, rasanya enak banget dan seger banget. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti bikin jadi makin seger lagi. Ini tomatnya kita potong kotak-kotak boleh, miring boleh, wis saya Flavis saja di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Nah, di sini kita akan siapkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya kita potong. Nah, ini bagian batangnya nanti kita akan gongsong sama bumbu halus. Sementara yang bagian daunnya nanti dicemplungin pada saat terakhir kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, di sini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi, selain ada daun bawang, di sini juga aku mau tambahin lagi daun seledri. Kemudian ini seledrinya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, ini disukai anak-anak banget nih. Ada tahu baso. Ini tadi aku beli yang sudah jadi. Kalau misalnya Flavis mau bikin, waktu itu aku juga udah pernah bikin resepnya, nanti Flavis bisa ikutin. Kemudian tambahkan juga bakso. Ini aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ikan. Itu juga rasanya enak banget. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya ini aja. Kemudian ini akan kita haluskan pakai ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum. Nah, di sini kita akan cemplungin lagi daun bawang yang bagian batangnya. Kita akan gongsong sama bumbu halusnya sampai nanti harum. Kalau sudah harum, ini akan kita angkat. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin ke tulang iga yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini tulang iganya, bagian dagingnya itu sudah empuk ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja kalau untuk sup ya. Kemudian cemplungin tahu baksonya, kemudian baksonya sekalian kita cemplungin. Kita akan masak sampai nanti dia mengapung. Setelah ini kita akan cemplungin wortelnya. Nah, karena di sini hari ini Flavikasi mau langsung dimaem, jadi sayuran-sayurannya langsung dicemplungin jadi satu. Kalau misalnya Flavis nggak mau langsung maem, jadi
rebus wortelnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya mau maem tinggal dicemplungin pada saat mau maem. Kemudian setelah ini untuk terakhir kali masukkan tomat dan juga daun bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya itu harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi, sudah ada dagingnya, sudah ada tahunya, sudah ada sayurnya, wis jan komplit banget. Kalau misalnya Flavis mau pedes, tinggal bikin sambal rebus ataupun sambal kecap, wis jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ceker yang enak banget. Bikinnya gampang banget, simpel banget. Jadi bumbunya itu cuman rajang-rajang cemplung udah enak banget. Jadi resep ini sajanya resep Chinese food, cuman udah aku belokin jadi untuk rasa Indonesia banget. Pertama-tama ini cekernya akan kita goreng terlebih dahulu. Nah, kalau goreng ceker itu kan suka meletus-meletus, sebaiknya ditutup. Nanti kalau misalnya mau balik, dimatikan dulu, baru dibuka. Kemudian baru dibalik, kalau enggak nanti takut kena tangan ya minyaknya. Kalau kira-kira sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian ini nanti kita akan langsung cemplungin ke air dingin. Ini air dari kulkas ya, ataupun kasih es batu lagi juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita pakai bawang bombay, kemudian bawang putih. Ini bawang putihnya nggak usah dikupas, langsung digeprek aja. Yang penting sebelum digeprek kita cuci dulu yang bersih. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini kita potong panjang-panjang aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini akan langsung kita tambahkan lagi jahe. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka jahe juga boleh di skip. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang bombay dan juga bawang putihnya. Setelah ini kita akan cemplungin jahe dan juga daun bawang. Nah biasanya kalau bikin sup daun bawangnya di belakangan, hari ini kita gongsong langsung dengan bumbu-bumbunya. Tambahkan lagi juga merica ya. Kemudian kita tumis lagi, kita gongsong lagi sampai harum. Baru kita akan masukkan air. Nah, kalau airnya sudah masuk, di sini kita langsung cemplungin cekernya. Ini tadi cekernya sudah direndam dengan air dingin selama 30 menit. Jadi fungsinya itu biar nanti cekernya tuh empuk kayak melepuh gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi kembang tahu. Ini kembang tahunya sudah aku rendam dengan air panas. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah kita akan sisihkan. Di sini aku tambahkan lagi wortel. Kalau misalnya Flavis mau pakai jamur kuping, mau tambahkan jamur kuping, maksudnya itu juga boleh banget. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini di sini kita akan siapkan lagi tahu. Aku pakai tahu baso. Flavis juga bisa misalnya pakai tahu putih digoreng, itu juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada baksonya. Atau Flavis bisa juga pakai fishball, itu juga enak banget rasanya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan cemplungin ke dalam ceker yang sudah mendidih. Ini pertama-tama kita akan cemplungin dulu kembang tahunya. Biarkan nanti sampai mendidih lagi. Ini kan kita tutup ya. Kemudian kalau sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin tahu dan juga wortelnya. Tambahkan lagi, di sini aku pakai kaldu ayam bubuk, kemudian garam, kemudian ada sedikit gula pasir. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti dirasa semua bahan sudah mateng. Nah hasilnya seperti ini Flavis. Ini tuh bener-bener seger banget, apalagi kita maem pas masih anget-anget. Nah di sini Flavis juga bisa lihat ini cekernya itu bener-bener empuk banget. Jadi bukan cuma empuk tapi dia kayak mau lepas dari tulangnya gitu. Dan itu rasanya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem selagi hangat. Kita maem pakai nasi yang hangat juga. Kalau misalnya Flavis mau bisa pakai kecap asin, terus pakai cabai, terus diiris-iris, itu juga nanti rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup
dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah, ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Fluffy saya nggak punya merica bulat, juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi. Dan warnanya sudah mulai kecoklatan, baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja sounnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah, karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang gak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang super duper gampang banget. Ini nanti hanya kita pakai bumbu cemplung-cemplung aja. Nah, di sini untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ya. Kemudian untuk bahan isiannya di sini aku pakai kentang yang sudah dipotong-potong, dan di sini aku pakai bakso. Ini kesukaan anak-anak banget kalau ada baksonya. Kemudian ada buncis dan juga ada wortel. Ini wortelnya aku potong kembang supaya nanti makin cantik. Nah, sekarang semua bahan-bahan sudah siap. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan rebus air terlebih dahulu, biarkan sampai mendidih. Kemudian baru kita akan masukkan cekernya, biarkan nanti ceker empuk dan menghasilkan kaldu. Sambil menunggu cekernya menghasilkan kaldu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada brambang, bawang, dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Biar gampang untuk menghaluskannya, di sini bawang dan brambangnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini aku menghaluskannya cuma pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau pakai blender. Kemudian kalau sudah halus, ini bumbunya nggak perlu kita tumis Fluffies, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam kuah kaldu cekernya. Tapi bagi Fluffies yang mungkin lebih suka bumbunya ditumis, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan lagi kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti setengah empuk, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini juga tambahkan buncis, kemudian ada bakso. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi. Fluffy bisa sambil koreksi rasa, kira-kira kurang gurih atau kurang asin, nanti Fluffy bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian
saat-saat terakhir kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa berambang goreng biar nanti aromanya lebih wangi banget. Dan daun seledrinya tadi dan bawangnya juga bikin rasanya dan aromanya itu makin seger gitu. Nah, ini supnya sudah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, seger banget, cocok banget untuk musim hujan seperti sekarang ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening. Rasanya enak banget, juga seger banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung. Ini sengaja aku potongnya itu rodok gede-gede. Kemudian di sini kita siapkan juga ada sawi putih. Nah, bagian ujungnya ini kita buang. Kemudian ini nggak aku ambil semuanya, aku ambil bagian luarnya aja, biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini Fluffy bisa lihat kalau sawi yang aku pakai itu dalamnya itu agak kehitam-hitaman gitu Fluffy. Nah, aku mau kasih tahu ke Fluffy di rumah kalau ini tuh bukan kotor, memang dari sononya kayak gini Fluffy. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, motong-motongnya sesuaikan dengan seleranya Fluffy. Nah, hari ini aku mau motongnya rodok lebar-lebar miring kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, nanti dicuci sampai bersih ya. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nih aku mau pakai daging ayam. Ini nanti bikin kaldunya makin gurih lagi. Nih ayamnya aku potong kecil-kecil, aku pakai bagian paha. Tapi juga bisa pakai bagian yang lain. Kemudian setelah ini kita akan siapkan godong bawang dan juga godong seledrinya. Nih kita potong yang panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Kita geprek, ada bawang putih, kemudian ada berambangnya atau bawang merahnya. Ini cukup kita geprek-geprek aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan airnya sudah mendidih, kita rebus ayamnya. Nah, kalau ngerebus ayam itu kan suka ada busa-busanya gini Fluffy. Ini kita buang aja biar nanti kuahnya itu bening dan juga makin seger. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bawang berambangnya sudah tadi kita geprek-geprek. Kalau misalnya sudah wangi, ini kita angkat, kemudian kita cemplungin ke dalam rebusan daging ayamnya tadi. Nah, di sini kita akan cemplungin jagungnya. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Aku mau pakai kaldu ayam. Kemudian di sini juga aku tambahkan gula, garam. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin ada sawinya dan juga ada godong seledri dan juga ada godong bawangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Aku maunya nggak sampai yang mateng banget tapi jadi masih hijau royo-royo kayak gini. Kemudian juga masih seger banget, masih krius-krius. Ini mumpung masih anget banget, ini mau langsung aku sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan siang-siang hari Fluffy, pas-pas masih panas-panasnya. Kalau misalnya ada sambal terasi ataupun sambal korek, terus ada tempe goreng sereng, nasinya nasi anget wes jan. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.